Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang konsep Islam di lingkungan. Nah, perkenalkan diri dulu. Saya Hafiz Firdaus. Saya di sini ditemani oleh teman saya Aditya Putra Pratama dan juga ada Rifki Arliansyah. Oke, pengertian lingkungan hidup. Apa sih itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup itu merupakan suatu upaya menggali pengetahuan tentang bagaimana alam ini bekerja. Nah, artinya itu bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan dan menyelesaikan masalah lingkungan yang sedang dihadapi manusia itu tersebut. Dan juga lingkungan hidup itu adalah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Nah, secara implisit ini agama mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan menyadari arti pentingnya menjaga lingkungan sehari-hari. Nah, ini ada di dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, pemahaman konsep Islam dengan lingkungan hidup diperkenalkan oleh Al-Qur'an dengan beragam macam, diantaranya al-bi'ah atau menempati wilayah, ruang kehidupan, dan lingkungan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, terhadap beberapa term dalam agama Islam yang dapat dikaitkan dengan pemeliharaan lingkungan hidup. Salah satunya adalah teori al-istislah atau kemaslahatan. Yang kedua, pendekatan 5 tujuan dasar Islam, maqasid al-syariah. 3, sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, al-istislah itu atau kemaslahatan itu apa sih? Memungkinkan kemaslahatan umat merupakan satu-satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan. Nah, al-istislah adalah memberikan perawatan terhadap lingkungan termasuk manusia, namun mencakup pula kemaslahatan spesies yang ada di bumi. Nah, kalau arti umumnya itu dapat bermakna pemanfaatan secara berkelanjutan, mencukupi kebutuhan generasi hari ke hari sampai saat ini. Nah, dalam pemahaman lainnya bahwa manusia harus pandai memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, tetapi tidak berlebihan atau melampaui batas. Nah, Allah sudah memberitakan di dalam surat Al-Syu'ara ayat 151 sampai 152 yang artinya, dan janganlah menuruti perintah orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Nah, pendekatan tujuan dasar Islam itu atau maqasid al-syariah itu ada 5 alasan menjaga lingkungan, yaitu yang pertama rekonstruksi makna khalifah, yang kedua ekologi dalam doktrin ajaran, yang ketiga tidak sempurna iman seseorang tidak peduli lingkungan. Nah, yang keempat perusak lingkungan adalah kafir ekologis atau kurf al-bi'ah. Yang kelima itu memperjuangkan politik hijau atau green politik, sebuah gerakan mendampingi pembangunan agar berperspektif ekologi. Ya, Mas Adit bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Selanjutnya adalah pemeliharaan lingkungan hidup dalam sunnah. Menurut Yusuf Qaradawi, larangan penebangan pohon telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Berawal dari larangan penebangan pohon sidroh, yang merupakan pohon yang terkenal dengan sebutan al-shidr. Islam juga memberikan kontribusi dalam menjaga jenis makhluk hidup dan kepunahan. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 38, yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu, tiada kami apakah suatu apapun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Begitulah bunyi dari Quran surat Al-An'am ayat 38. Oke, boleh di next. Nilai hutan dalam Islam. Hutan dan segala ekosistem yang berada di dalamnya merupakan bagian dari komponen penentu kestabilan alam. Ekosistem hutan dibagi ke dalam 2 bagian dalam Islam, yaitu 1 wilayah bebas atau bahasa Arabnya ada al-mubahat dengan status bumi mati atau al-mawat dalam hutan-hutan liar. Dan yang kedua bumi pinggiran yang dalam bahasa Arabnya adalah marafik al-balad dalam hutan yang secara geografis berada di sekitar wilayah pemukiman. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Mas Rifki, dipersilahkan.
Ya, pelestarian hewani menurut Islam. Islam juga sangat menganjurkan pelestarian sumber daya hewani. Ada beberapa konsep pelestarian sumber daya hewani dalam Islam. Yang pertama, selain untuk kepentingan konsumsi, hewan yang diperbolehkan konsumsi dalam Islam rata-rata termasuk hewan yang mempunyai populasi cukup banyak, bukan termasuk hewan-hewan yang langka atau populasinya yang sedikit. Kedua, syariat juga tidak memperbolehkan penyiksaan hewan. Yang ketiga, Islam menganjurkan untuk merawat binatang dengan cara memberikan kebebasan itu atau memberikan kebutuhan hidup hewan, apabila saja binatang itu dalam kepemilikannya. Keempat, dalam aturan pembunuhan hewan, Islam hanya memprioritaskan atas hewan yang termasuk jenis hewan berbahaya, al-fawasiq, al-khams, serta hewan sejenis, yakni hewan-hewan yang mengganggu atau menyerang manusia. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya di grup WA PAI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.